tidak, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini bahan renungan bagi kita, members Bikers Muslim Bulukumba. Kita kan 17 kali ini mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah ke jalan yang benar. Kita kan 17 kali ya, paling kurang itu mungkin. Kalau tidak ada salah sunnahnya, kita selalu ya Allah berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku, bimbinglah aku dalam hidayah Allah. Apa indikator bahwa kita telah dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya? Perlu kita introspeksi diri kita ini. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil. Apa indikator, apa yang bisa kita renungkan bahwa bimbing ini Allah dalam hidayah. Dan selalu kita berdoa, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang benar. Apakah Allah sudah menunjukkan kita jalan yang benar dalam doa kita ini? Indikatornya yang pertama yang kita bisa introspeksi diri kita, bahwa sesuai dengan surah Al-An'am ayat 125, yaitu surah ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yasrahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka dilapangkan dadanya menerima Islam. Bagaimana Allah melapangkan dadanya menerima Islam? Pergi sembahyang wajib di masjid, mudah ji, tidak berat ji rasa. Pergi menjenguk temannya orang sakit, tidak berat ji rasa. Ada undangan mungkin tidak berat jina rasa, bersedekah tidak berat jina rasa, pergi puasa tidak berat jina rasa. Tidak ada tersiksa batinnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang dibimbing. Tetapi sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuridillahu yudilluhu yaj'al sadrahu dayiqan farajan." Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, itu dadanya sempit dan sesak. Elok kama sembahyang mata anak mau pergi sembahyang waktu 5 waktu berat narasa. Mau pergi di masjid solat berat sekali narasa, berat kakinya melangkah. Ini ketika Allah tidak membimbing dia dalam hidayah. Solat juga asal-asalan ji, tidak ada zikir-zikirnya, masih selalu bertengkar sama orang. Amalan yang paling hebat adalah kita memaafkan orang walaupun kita benar. Ini yang paling susah. Ini paling susah ini. Tapi susah di dunia Pak, tapi di akhirat kita mendapatkan pahala yang besar. Kita korban, dihina, dimaki di dunia, tetapi di Allah mengangkat derajat kita. Kehidupan dunia itu hanya sementara. Nah ini. Yang kedua apa? Yang kedua, indikator apa yang bisa kita introspeksi diri kita bahwa kita dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya? Surah Al-Anfal, kita bisa lihat surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Itu ada merasa rindu kepada Allah. Orang yang dibimbing dalam hidayah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dia mengingat Allah, gemetar hatinya. Bagaimana untuk mewujudkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti begini contoh. Kita kalau rindu sama anak, kita WA. Kita rindu sama WA, berarti kita cinta itu WA. Ya tahu media isinya. Mediasinya untuk ketemu dengan anak WA atau IG, Instagram atau Facebook. Itu mediasinya. Jadi kita cinta itu, kita sering buka. Bagaimana rasa rindu kepada Allah? Ada apa mediasinya? Solat. Solat mediasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan rasa rindu kita kepada Allah, kita perbanyak solat, bangun tengah malam solat tahajud. Itu hubungan kita dekat sama Allah. Ini adalah salah satu indikator bagaimana kita dibimbing oleh Allah. Orang itu merasa rindu kepada Allah dan rajin solat. Rajin sholat di masjid, salat sunnah, salat berjamaah wajib. Tapi salat sunnah kalau salat tahajud di rumah. Sering bangun tengah malam merenungi betapa banyak dosa yang pernah dilakukan, meneteskan air mata. Salah satu bentuk orang yang dicinta kepada Allah itu selalu meneteskan air mata. Siapa sahabat Rasulullah SAW yang sering meneteskan air mata kalau membaca Al-Quran? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ketika
ingin wafat Rasulullah SAW, dia suruh menggantikan menjadi imam. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jangan bapakku ya Rasulullah, jangan bapakku. Bapakku itu kalau mungkin tidak bisa selesaikan sholat, karena kalau dia membaca ayat suci Al-Quran dia sedang menangis dia Rasulullah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa salah satu untuk kita bangun tengah malam meneteskan air mata. Kalau tidak bisa dia menangis, pasal diri kita menangis. Kalau tidak bisa pasal diri kita menangis, pura-pura kita menangis. Kalau tidak bisa pura-pura menangis, tangisi derita. Dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga hati kita begitu keras tidak bisa meneteskan air mata? Maksud apa yang kita pernah lakukan sehingga tidak bisa meneteskan air mata? Mari kita bangun tengah malam meneteskan air mata. Salah satu yang dapat naungan di akhirat kelak, di padang mahsyar, warujulu dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, adalah orang yang berzikir kesepian, dia meneteskan air mata, itu mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yang matahari jaraknya 1 mil di atas ubung-ubung kita, sampai-sampai ada tenggelam karena keringatnya. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil. Mengapa kita ikut kajian-kajian seperti ini? Mengapa kita berkumpul di Bikers Muslim Bulukumba? Karena ingin kita ilmu, ingin kita bagaimana menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak semua Allah yang pilih seperti ini, saudara-saudara. Kita ini bersyukur dipertemukan sama orang-orang baik, berkumpul satu majelis ini. Salah satu yang bisa mendapatkan syafaat, memberikan syafaat adalah kawan-kawan orang soleh. Ini bahan renungan bagi kita. Kalau tidak bisa kita berbuat, tidak bisa kita berbuat kebaikan dalam satu hari, tidak bisa kita sholat duha 2 rakaat saja satu hari, setidaknya jangan kita berbuat dosa itu hari. Jangan sampai mata kita melihat hal-hal yang tidak seronok dalam HP kita. Tidak, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini bahan renungan bagi kita, members Bikers Muslim Bulukumba. Mungkin